Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kalau kita bernafas, kita berarti kita masih berada dalam dunia. Kita masih di dunia yang real, yang nyata, yang kita bisa jalani hari ini. Hidup dalam dunia, tapi ya ini pembedanya, tapi tidak dikuasai oleh dunia. Ya tentu ini sesuatu yang gak mudah, tapi ini bisa kita lakukan. Kita tinggal dalam dunia, tapi kita punya gaya kehidupan yang berbeda. Tuhan tidak menyuruh kita untuk keluar dari dunia, bukan. Tapi agar kita semua tidak dikuasai oleh dunia ini. Tentu kita perlu mengerti, kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam, sesuai dari firman Allah dalam Matius pasal 5. Tentu dalam bagian ini kita harus hidup kudus dan membawa pengaruh yang baik dimanapun kita pergi dan berada. Sahabat-sahabat saya, hidup kudus bukan berarti menjauh dari dunia, tapi bagaimana kita bisa menjaga hati supaya tidak dicemari dengan dunia ini. Kita perlu mengerti bahwa bagian firman Allah yang kita bahas bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 2, saya coba baca ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang berlenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini luar biasa renungan firman Allah. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ada keangkuhan di sana, ada kesombongan di sana, ada gaya kehidupan yang moralnya sudah bobrok, saudaraku, di sana. Tapi orang kita, pribadi kita, anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah. Jadi buat kita, renungan kita adalah sekalipun dunia mengalami kebobrokan, kita kuat, kita mampu. Karena apa? Kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita berkata bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, sekalipun ada godaan, saya sudah berbicara kemarin mengenai godaan, tantangan. Tapi kalau Anda melekatkan hati kita kepada Tuhan, kita menolak godaan-godaan itu, dan tentu kita bisa menjaga hati kita dan fokus hidup kita hanya untuk Kristus. Mungkin terkesan kita idealis, saudaraku, tapi orang yang berteguh dalam firman, orang yang kuat dalam firman, dia mesti mempunyai prinsip yang kuat dalam hidupnya. Dunia menjanjikan kesenangan, hanya semu, hanya sementara. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Ini hari terakhir, ini hari-hari yang jahat, di mana kita akan bertemu dengan hal-hal yang bisa menyeret kita jauh daripada rancangan Tuhan, jauh daripada kehendak Tuhan. Tapi orang yang kuat, orang yang teguh, dia tidak akan bergeming dengan apapun juga. Sekalipun ada banyak orang yang jatuh, tapi dia akan berdiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melakukan firman, tetap melakukan firman. Jadi kekuatan kita bukan perkataan manusia, bukan. Ya, kita bisa berteman dengan siapapun, kita juga bisa bersahabat dengan siapapun. Tapi orang yang kuat adalah orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Orang yang mendasarkan hidupnya, prinsip hidupnya di atas kebenaran firman. Kita percaya kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hiduplah benar, karena dunia tidak benar, saudaraku. Dunia seringkali menarik kita untuk melakukan hal yang berdosa. Tapi orang yang kuat dalam Tuhan, dia akan berdiri bahwa saya akan tetap menjadi murid Kristus, melakukan kebenaran setiap waktu, melakukan semua hal yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga engkau menjadi orang yang kuat, tidak tergoncangkan dengan apapun juga. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima. Terima kasih buat waktu-waktu di mana kami semua bisa belajar untuk lebih mendekatkan hati kami kepada Tuhan, melekatkan hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kami rancangkan dalam hidup kami, Tuhan yang tahu bahwa kami semakin melekat Tuhan. Bukan semakin menjauh, tapi kami semakin melekat, mendekat kepadamu. Sehingga segala sesuatu yang bisa kami lakukan dalam hidup kami, semuanya berkenan, bahkan menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih, tetap cover hidup kami dengan kuasa-Mu, jaga lindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan pembela, Tuhan penolong, Tuhan yang menguatkan kami setiap waktu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.